Saya Taufik Budi Setiawan dari SMK PGRI 1 Kediri. Dalam ini saya akan menampilkan video tentang pendeteksian DTC dan pembacaan data sistem pada kendaraan open blazer IWC tahun 1997 dan EMS. Di sini nanti saya akan menggunakan scanner dengan merek Multiscan Hanetech. Ya, baik, untuk selebihnya mari kita simak untuk pendeteksian. Baik, sebelum kita mulai pemeriksaan gangguan pada mobil blazer ini, sebaiknya posisikan transmisi atau throttle pada posisi netral atau 0 dan di handrem untuk menjaga keamanan pada waktu nanti mesin kita nyalakan. Sebelum kita aktifkan scanner ini dengan mobil, baiknya kita rangkai dulu kabelnya. Untuk kabel data kita colokkan di sistemnya data. Ya, dan untuk kabel powernya ini kita pasang ke catunya dan dimasukkan ke sigaret. Ya, dengan sigaret. Sedangkan untuk kabel datanya kita pasangkan ke konektor OBD di bawah setir. Baiklah, kita konekkan antara kabel data untuk dari scan ke OBD pada kendaraan. Nah, sebelum kita mulai scan, kontak on. Nah, di sini ada pilihannya enhance scan, OBD 2 atau EOBD, gas analyzer. Dan yang keempat, konfigurasi. Baik, karena kita untuk melihat gangguan DTC pada kendaraan ini, kita pilih enhance scan nomor 1. Kita pilih motor ini produksi apa, karena ini blazer produksi Eropa, kita pilih nomor 7. Kita cari mereknya, kebetulan di sini adanya Opel, karena ini Opel blazer, kita pilih nomor 6, Opel. Nah, selanjutnya kita cari jenis kendaraannya. Nah, kita pilih nomor 16 untuk blazer, kita enter. Tahun 96, benar karena ini blazer tahun 97. Engine, kita enter, tunggu untuk pembacaan. Nah, di sini ada pilihan DTC, current data untuk melihat datanya, aktuator tes, sama idle CO adjust. Ya, untuk melihat gangguan DTC kita pilih nomor 1 untuk DTC, tinggal enter. Nah, di sini tertera kode DTC yang muncul adalah 34, di mana itu map sensor, voltage low. Ya, nanti kita cek kenapa sampai sensor voltage low. Yang kedua adalah 19 yang tertera 58X referensi signal error. Ini istilahnya CKP, ya. Makanya kita periksa dan kita betulkan dulu. Setelah itu baru kita eraser. Tadi di DTC yang muncul adalah CKP sama map. CKP ada di sebelah sini, ya. Kita benahi soketnya. Dan map. Baik, sudah kita benahi, kita baca lagi. Baik,
kita baca ulang setelah diperbaiki untuk di sensornya. Nah, kalau sudah kita lakukan perbaikan, kita tekan hapus atau disitunya eraser. Di situ ada tulis eraser yes, eraser atau no, ya. Dimana kondisi untuk kontak on, engine off, maka kita tekan yes. Kita tunggu prosesnya, masih proses. Nah, data DTC sudah terhapus. Di sini tertera item 0 dan ada tulisan no trouble kode. Itu ya. Karena sudah DTC terhapus atau tidak ada muncul DTC lagi, selanjutnya kita periksa parameternya. Kita masuk ke current data. Kita pilih nomor 2 ya, dan enter. Nah, di sini karena posisi kita mesin mati, RPM 0. Idle-nya juga 0 karena posisi mesin masih mati. Terus ECT terbaca 56 derajat Celcius dengan tegangan sebesar 3,26 volt. IAT terbaca 44 derajat Celcius dengan tegangan 1,19 volt. Sedangkan pada map sensor terbaca 100 kPa dengan tegangan sebesar 4,82 volt. TPS Angel 0 derajat karena posisi tidak ada pembukaan gas. Sekarang saya coba untuk pembukaan gas pelan-pelan. Nah, di sini tertera perubahan persentase maupun voltasenya terlihat. Saya coba gas full. Ya. Di sini tertera 99% dengan tegangan sebesar 4,10 volt. Ya. Selanjutnya vehicle speed. Ini masih terbaca 0 karena posisi kendaraan berhenti. Fuel pump off. Ya, karena belum nyala mesinnya. Dia hanya standby. Idle speed control ISC. Ini sebesar 63 step ya setelahnya. Spark advance masih 0 karena mesin mati. ISC voltage tegangannya sebesar 2,42 volt ya dengan step 63 tadi. Injection pulse terbaca 9,19 milisecond. Dan lain-lain ya, masih banyak ini tertera banyak termasuk AC clutch, fan relay, CO. Nah, di sini juga karena tidak ada O2 sensor tetapi ada CO fuel adjust. Jadi CO-nya bisa disetel. Di mana di sini tertera 128 step ya, sesuai dengan standarnya. Terus baterai terbaca 12,00 volt atau 12 pas. Total level still low. Dah, nanti di sini ada 28 data parameter yang bisa terbaca pada scanner ini. Baik, kita sekarang untuk mencoba ketika mesin hidup. Ya, kita nyalakan dulu mesinnya. Sama, kita pilih hand scan. Terus pilih produk Eropa. Terus pilih Opel nomor 6 sama seperti tadi. Kita cari untuk tipenya Blazer tadi di nomor 16. Nah, kita enter tahun 96 engine.
Bentar sambil nunggu. Nah, kita baca current data saat mesin menyala. Nah, di sini tertera engine speed 900 rpm, desire idle 887 sampai 900 rpm. Ya. Untuk data ECT, IAT hampir sama karena tadi suhunya naiknya agak pelan. Nah, di saat mesin hidup di sini map sensor juga mendeteksi sebesar 30 kPa saat stasioner. Kalau kita gas ada kenaikan, ya, bahkan turun menjadi 27. Nah, dan tegangannya juga ikut turun. Ya, pada saat stasioner terbaca 30, pada tegangan 1,07. Ya, TPS tadi sudah sama karena nggak perlu kita lakukan untuk on. Vehicle speed 0 karena tidak jalan. Fuel pump on. Ya. Spark advance jalan terus sekitar 7, 9 sampai 15, jadi terus berjalan. ISC voltage juga berubah sesuai dengan stasionernya yang jalan, karena dia menjaga agar tetap idle atau stasioner. Injektor plus sebesar 1,80 ya, atau ms. Lainnya sampai ke bawah fan relay. Nah, CO adjusternya tetap install. Nah, di sini baterai. Tadi kan waktu posisi mesin mati masih 12,00 volt. Ketika mesin hidup sebesar 13,50 ke atas. Ya, berarti ini pengisian jalan. Ya. Total level setel 0. Ya. Jadi ini untuk parameter jika mesin hidup. Nah, saya lanjut, kita masuk ke idle CO ya, mumpung mesin masih hidup ya. Kita klik engine run, enter untuk continue ya, enter untuk continue. Nah, di sini idle CO di setel 128 karena ini standarnya ini. Kalau saya setel lebih rendah ya juga nanti berpengaruh. Ya, 128 setelan standarnya. Nggak perlu kalau setel karena sudah sesuai standarnya. Saya kembali ke menu sebelumnya. Kita masuk ke aktuator tes, enter. Di sini ada tertera untuk tes aktuator IAC atau ISC ya, fuel pump relay, VDM test, ignition coil 14 dan 23 dan AC relay. Ya, kita coba untuk yang IAC. Nah, di sini keterangannya engine off, ignition off, berarti mesin posisi off, kontak on. Kita tekan enter untuk continue. Tekan enter lagi untuk continue. Nah, di sini akan terlihat aktivasi progres untuk proses menunggu. Ya, nanti di ISC akan bergerak. Ya. Kalau kita ngetes ignition coil, ya, berarti ketika kita tekan continue atau enter, maka bisa kita lihat pada coil 1, busi 1 ya, sama busi 4 akan memercikan bunga api. Baik, itu aja materi yang bisa saya sampaikan mengenai pendeteksian DTC maupun
pembacaan parameter atau data sistem pada kendaraan Opel Blazer tahun 1997. Baiklah, sekian video materi tentang penggunaan scanner untuk pembacaan DTC dan pembacaan data sistem pada kendaraan Opel Blazer DWC tahun 1997. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun yang mau lihat video ini. Terima kasih.